Tadi kami sudah mengajak Anda untuk melihat profil dan juga jejak langkah dari Jenderal Qasim Sulaimani. Ini sosok penting di militer Iran tentunya yang tewas akibat serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Buntutnya panjang, permusuhan antara kedua negara ini juga semakin memanas. Nah, bahkan yang menjadi salah satu hal yang kemudian dibicarakan oleh orang adalah ini bisa menyulut terjadinya Perang Dunia Ketiga. Sebelum nanti kita dengarkan Prof kembali bercerita mengenai bagaimana peranan Israel di sini, mungkin kita akan ke Abang dulu, Bang Syaifullah. Ini kalau Indonesia bagaimana melihat ini semua? Bagaimana memposisikan diri kita dari konflik yang ada? Apalagi kalau memang ternyata sampai betul-betul terjadi Perang Dunia Ketiga di antara kedua negara ini, kemudian yang mengkhawatirkan adalah harga subsidi energi, kemudian juga harga minyak juga akan semakin melambung, Bang. Iya, kepentingan Indonesia adalah bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian dunia, termasuk kawasan Timur Tengah. Nah, kawasan Timur Tengah ini sudah beberapa kali kita untuk memediasi ketika konflik antara Arab Saudi dengan Qatar yang memblokade seluruh penerbangan akses ke Doha oleh Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Nah, saat ini Amerika sepertinya ada kecemburuan. Kecemburuan karena ketika pesawat-pesawat Qatar tidak bisa melewati Uni Emirat Arab, tepatnya Dubai, maka pesawat Doha diberi akses yang Qatar itu untuk melewati Selat Hormuz, menghindari wilayah Dubai yang melarang pesawat-pesawat milik Qatar melewati situ. Nah, kemudian terakhir juga Uni Emirat Arab juga melakukan sejenis perselingkuhan. Ketika Amerika sedang tegang-tegangnya dengan Iran, Uni Emirat Arab justru menjalin hubungan kerjasama dengan Iran. Dan saya baru saja pulang dari Dubai dan saya merasakan suasana itu. Ada keinginan dari seluruh negara-negara kawasan yang merupakan sekutu Amerika untuk berhenti berperang. Nah, menurut sumber resmi yang saya dapat dari Kedutaan Besar Iran, bahwa misi Soleimani ke Irak itu sebenarnya adalah seorang tamu resmi negara yang akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak. Nah, klaim dari Iran adalah bahwa Perdana Menteri Irak itu memediasi agar hubungan Arab Saudi dengan Iran itu bisa harmonis. Nah, versi Amerika kan berbeda. Si Soleimani ini berbahaya katanya menurut mereka. Betul. Tapi kalau orang Irak dan orang Iran menghendaki, ya memang ada perdamaian. Nggak perlu lagi di kawasan Timur Tengah itu seperti uji coba senjata, baik oleh Rusia maupun oleh Amerika. Nah, oleh karena itu memang secara etika diplomasi internasional sungguh tidak beretika jika Amerika kemudian menyerang tamu negara orang lain. Yaitu melukai perasaan orang Iran dan orang Irak. Dan parlemen Irak sudah memutuskan untuk segera meminta Amerika Serikat meninggalkan pasukannya itu meninggalkan kawasan Irak agar tidak terjadi balas-balas dendam itu. Dan saya yakin betul bahwa Iran itu pasti akan membalas target-target itu, tapi kapan dan di mana itu yang kita belum tahu. Masing-masing kan memiliki intelijen yang kuat. Betul. Walaupun kekuatan tempur Amerika yang disampaikan oleh Bapak tadi di negara-negara sekutu, hampir di setiap negara kawasan Timur Tengah itu ada pasukan sekutu Amerika. Di Doha, Qatar kurang lebih 10.000, di Uni Emirat Arab kurang lebih 7.500, di Arab Saudi tentu lebih banyak. Kemudian di Irak juga ada, Bahrain, semuanya. Kuwait. Ya, Kuwait. Jadi semuanya itu sekutu Amerika. Tapi yang jadi pertanyaan kita sekarang, sekutu Amerika itu satu negara pun nggak bunyi. Kecuali Irak yang tegas agar pasukan Amerika go dari Irak. Dan itu berbahaya sekali bagi Israel. Karena jika semua kawasan itu bersatu menyerang Israel,
Nggak usah jauh-jauh Pak ya, dari Lebanon atau dari Irak, dari Suriah saja. Tidak perlu dari Iran. Iya, Itu bisa babak belur yang namanya Tel Aviv itu. Baik, kita lanjutkan nanti karena Prof juga nanti akan memberikan pandangannya mengenai Israel ataupun posisi Israel di sini. Tapi ini kita juga lihat tadi di layar kaca, Prof Salim Said kemudian juga Bang tadi ini merupakan salah satu gambaran bagaimana perang ini dilakukan pada saat ini dengan segala kecanggihan teknologi hanya dengan alat kendali. Tidak diperlukan banyak operator, hanya satu orang saja. Hanya dengan push the button, kemudian ini yang bisa terjadi. Dan mungkin ini juga yang dilakukan oleh Amerika saat kemudian melakukan serangan udara kepada Irak, Iran, dan juga akhirnya menewaskan jenderal mereka. Kita lihat ini, Bang Syaifullah, gambarannya dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, armada tadi tank, kemudian juga rombongan mobil yang berkekuatan dengan pengawalan pihak keamanan tentunya. Nah, ini adalah gambar yang nyata pada saat terjadi serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Seperti itu, Prof. Ya. Hancur karena serangan oleh Amerika Serikat, Bang. Ya. Kita kembali lihat. Ya. Prof, ini tadi juga menyambung apa yang dikatakan oleh Bang Syaifullah adalah bagaimana Israel kedudukannya di sini. Ya begini, Israel itu ketakutan betul karena di Lebanon Selatan itu yang berkuasa di situ Hizbullah. Ya, dan itu adalah Syiah, yang bahkan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah di Beirut. Pernah terjadi perang antara Hizbullah dengan Israel, dan Israel terkejut bahwa mereka tidak bisa menahan menyerbu masuk ke wilayah Lebanon Selatan karena kuatnya pasukan Hizbullah. Dan kita semua tahu senjata yang dipakai Hizbullah itu dari Iran. Jadi sering Anda baca di koran atau di TV ada pemboman Israel kepada rombongan dari wilayah Syria ke Lebanon. Itu adalah senjata-senjata yang dikirim dari Teheran melalui Syria untuk ke arah Hizbullah untuk melawan Israel. Nah, itu diperhatikan oleh Israel dengan intelijennya yang cermat, sehingga selalu dicegah jangan senjata itu masuk ke wilayah Hizbullah. Sebab itu ancaman bagi Israel. Nah, dalam rangka menjaga supaya mereka tidak bentrok, kan ada pasukan perdamaian di situ.